Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali di NL Lemoyo Ministry. Kami menyapa Bapak Ibu, salam holistik. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di minggu ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon Roh Kudus yang membimbing kami, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau sampaikan melalui kebenaran firman-Mu ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu, kalau selama ini kita berjumpa dalam khotbah bahasa Nias, tapi mulai saat ini kami mencoba juga menyampaikan dalam bahasa Indonesia, karena beberapa saudara-saudari kita dalam pertemuan-pertemuan, mereka juga mengharapkan agar saya juga menyampaikan renungan dalam bahasa Indonesia. Saya percaya ini juga akan menjadi berkat, tidak saja bagi warga Nias, tapi bagi semua orang Kristen yang memahami bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, yang menjadi tema adalah bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Kata kunci yang sangat penting di sini adalah bertumbuh. Untuk memahami pertumbuhan ini, Yesus memberikan 2 perumpamaan, yaitu biji sesawi dan ragi. Bapak Ibu, awal saya membaca firman ini, saya merasa lucu dalam hati saya, karena saya tidak paham. Yang ada dalam pikiran saya, sesawi itu adalah sayur sawi yang biasa kita makan. Lalu saya bayangkan, Yesus memberikan perumpamaan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Sawi itu bertumbuh, ada dahan-dahan menjadi pohon sehingga dia menjadi tempat bernaung bagi burung-burung. Itu yang awalnya saya pahami. Tapi ternyata setelah saya mencoba mencari tahu, ternyata di Israel ada sayur yang dari pohon. Pohon itu kalau diterjemahkan dia dalam bahasa Indonesia, sesawi. Jadi sesawi bukan sawi.
Memang ini betul-betul pohon. Bapak Ibu bisa melihat dalam gambar berikut. Dia pohon. Dan pohon ini daunnya bisa dijadikan sebagai sayur. Dan pohon ini dia punya biji. Bijinya kecil. Sehingga oleh penerjemah bahasa Nias, ya mereka menerjemahkan biji sesawi ini sebagai hunelada, biji cabai. Kenapa? Karena tidak ada pohon sesawi di Nias yang bisa disamakan dengan biji sesawi atau dengan pohon sesawi. Tetapi minimal bijinya itu ya mungkin sebesar biji cabai lah. Artinya kita bisa bayangkan, itu sangat kecil. Sesuatu yang sangat kecil itu diibaratkan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan, yaitu dengan sesuatu yang sangat besar. Sangat besar Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu diibaratkan Tuhan Yesus seperti biji sesawi. Nah ini menarik. Masa kerajaan Allah diibaratkan dengan biji sesawi? Yang ada dalam pikiran kita, yang ada di dalam ingatan bayangan kita adalah kerajaan Allah itu sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Tetapi kenapa diibaratkan seperti biji sesawi, sesuatu yang kecil? Saking kecilnya, itu biji itu kalau dihembus itu akan terbang dan tidak nampak. Ini yang menjadi catatan kita. Yang kedua, kerajaan Allah itu diibaratkan lagi oleh Yesus seperti ragi. Ragi, Bapak Ibu, itu juga sangat kecil. Ragi itu ada dalam bentuk mungkin seperti tepung. Ada juga memang yang sudah dibulat-bulatkan atau dengan berbagai bentuk. Tapi pada dasarnya dia sangat kecil. Tapi apa yang dilakukan oleh ragi? Ragi itu ketika dia dicampur dengan tepung, dengan adonan, tepung yang hanya dikatakan di sini 3 sukat, atau yang tidak banyak, ketika dia bercampur dengan ragi, dia akan berkembang menjadi khamir. Menjadi khamir itu artinya dia berkembang. Tepung adonan yang tadi mungkin besarnya hanya segumpal, segenggam, dia menjadi besar. Dan dia bisa menjadi roti yang banyak. Jadi yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini adalah proses dari yang kecil itu menjadi besar. Dari sebuah biji, sebutir biji, dia menjadi sebuah pohon yang besar, di mana burung-burung dapat bernaung. Kita bisa bayangkan hal itu. Kerajaan Allah yang mana yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kita di dalam doa. Doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, kerajaan Allah itu yang di surga itu kerajaan Allah yang besar, agung, dan mulia. Dan tugas kita adalah bagaimana kerajaan Allah itu kita bawa di bumi. Kita bawa di bumi. Siapa yang membawanya? Bapak Ibu di sini selalu dari pasal 13 ini mulai dari ayat 1, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Di sini juga di pasal 31 yang menjadi renungan kita, dikatakan juga bahwa hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Diambil dan ditaburkan orang di ladangnya.
Artinya ada seorang penabur yang mengambil inisiatif, yang berjanji, berkomitmen, mau menaburkan biji sesawi ini di ladang. Seseorang berinisiatif mau menaburkan sesuatu yang kecil. Apa yang kecil ini? Bapak Ibu yang terkasih, sesuatu yang kecil itu adalah benih-benih kebaikan, benih-benih kebenaran. Seseorang yang telah mengambil keputusan, saya mulai menaburkan benih-benih kebenaran, benih-benih kasih, benih-benih cinta kepada sesama. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus, kita bicara dari sudut kemanusiaannya. Yesus yang adalah anak seorang tukang kayu. Yesus yang adalah orang Nazaret. Yesus yang lahir di kandang domba. Dia memberikan hidupnya untuk menyebarkan, untuk menaburkan benih-benih kebaikan. Dia pergi melakukan belusukan, memberitahukan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Yesus seorang diri memulai memberitahukan kerajaan Allah itu sudah datang, ada di tengah-tengah kamu. Yesus mengajak murid-muridnya, memberitahukan kepada mereka untuk ikut ambil bagian, untuk pergi menjadi penabur, menyampaikan benih-benih kebaikan itu. Walaupun di dalam pasal 13 ini kita bisa melihat bagaimana benih-benih kebaikan yang telah ditabur itu ternyata iblis juga berusaha menaburkan juga benih-benih. Kalau di ayat 24 itu sampai ayat 30 dijelaskan bagaimana iblis juga menaburkan benih-benih lalang di antara gandum. Bagaimana juga iblis ikut serta menyebarkan juga benih-benih kejahatan. Artinya memang ada tantangan yang dihadapi. Tetapi satu hal, benih-benih kebaikan itu ketika sudah ditaburkan, walaupun awalnya seperti tidak kelihatan, tetapi yakinlah, itu akan menjadi sesuatu yang besar, di luar kemampuan kita berpikir. Coba bayangkan, bagaimana seorang Denninger mengambil keputusan untuk pergi ke Nias. Tahun 1865, 27 September, Denninger menginjakan kaki di Nias. Sehingga orang-orang Kristen di Nias memahami bahwa tanggal 27 September itu sebagai hari kedatangan berita Injil di Nias. Apa yang dilakukan oleh Denninger? Awalnya tidak terasa. Bahkan sampai 25 tahun dia bekerja keras menyebarkan benih-benih kebenaran itu. 25 tahun kemudian baru dilaksanakan pembaptisan pertama di Nias kepada 25 orang. Luar biasa. 25 tahun, itu pun baru 25 orang. Kalau kita bayangkan satu orang 1 tahun yang dia muridkan menjadi murid Yesus. Dan itu pun sampai beberapa tahun berita Injil itu hanya di sekitaran Gunung Sitoli. Belum masuk ke Nias Barat,
belum masuk ke Nia Selatan, belum masuk ke pedalaman-pedalaman. Tetapi yang pasti bahwa benih yang telah ditabur itu dia berproses menjadi tumbuh, menjadi pohon, menjadi berbuah, sehingga menjadi bermanfaat bagi orang. Coba lihat apa yang terjadi sekarang. Seluruh Nias telah menerima Kristus. Walaupun masih ada memang saudara-saudara kita yang belum menerima Kristus, tetapi satu hal bahwa semua daerah di Kepulauan Nias telah menerima Kristus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah setelah 100 tahun lebih dari tahun 1865, sekarang tahun 2023. Bagaimana kekristenan kita di Nias? Sudahkah kekristenan kita bertumbuh di dalam Tuhan sebagaimana tema kita hari ini? Bertumbuh di dalam Tuhan. Artinya, kekristenan kita itu sudah kokoh. Kekristenan kita itu sudah bertumbuh, artinya menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, sudahkah kita menjadi berkat bagi banyak orang? Sudahkah kehidupan kekristenan kita ini menjadi berkat bagi orang lain? Sebagaimana Deninger datang, sebagaimana para misionaris datang ke Pulau Nias, memberitakan kerajaan Allah itu, membawa benih kerajaan Allah itu, membawa biji sesawi di Nias itu yang sekarang telah menjadi pohon. Sudahkah kita pergi juga mengabarkan, menjadi penabur benih-benih kerajaan Allah itu? Masih banyak saudara-saudara kita yang belum menerima kabar kesukaan. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum menerima kabar keselamatan. Masih banyak yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari Nias, maukah kita menjadi berkat bagi orang lain? Bapak Ibu, saya percaya kekristenan di Nias sudah menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang ada banyak sekolah-sekolah tinggi teologi yang ada di Nias. Ada sekolah tinggi teologi Sunderman di Gunung Sitoli. Di Nias Selatan ada sekolah tinggi teologi Setia. Di Nias Barat ada sekolah tinggi teologi Anugerah Misi, di mana saya juga sebagai tenaga pengajar di sana. Dan yang menjadi kesaksian saya secara khusus di STT Anugerah Misi Nias Barat, karena kami di sana bertujuan untuk melahirkan para misionaris dari Nias Barat. Kita sudah mengutus para penabur-penabur biji sesawi, para penabur-penabur bibit kerajaan Allah di beberapa tempat di kota di seluruh Indonesia. Kita sudah mengirimkan ke Papua, kita sudah mengirimkan ke Sulawesi, kita sudah mengirimkan ke Kalimantan, ke Bali, di daratan Sumatera kita sudah kirim, di Jawa kita sudah kirim. Artinya bahwa apa bibit yang telah ditanam, disemai di Pulau Nias, bibit itu telah menjadi pohon, dan bibit itu harus terus disebar, harus terus bertumbuh, berbuah. Gereja-gereja di Nias harus bertumbuh. Saya sangat senang, sangat bangga dengan visi misi gereja-gereja di Nias. Salah satunya gereja di mana saya melayani, gereja ONKP, menjadi gereja yang bertumbuh, tangguh, melayani. Artinya gereja-gereja menyadari bahwa harus terjadi pertumbuhan itu. Gereja harus berdampak. Nah, proses bertumbuh ini yang panjang, lama, ada tantangannya.
Benih-benih yang telah disebar itu akan tumbuh bersama dengan benih-benih kejahatan, benih-benih lalang yang juga ditabur oleh iblis. Bahkan mungkin kita merasakan sepertinya pertumbuhan lalang mungkin lebih cepat. Tetapi yakinlah, kebenaran itu sekecil apapun, ketika dia sudah ditabur, itu akan bertumbuh, berkembang. Sebagaimana ragi, sekecil apapun ragi itu, dia bisa menghamirkan semua adonan. Adonan itu menjadi kembang, sehingga adonan itu menjadi roti, adonan itu bisa dimakan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya hidup kita, hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Mulailah dengan hal-hal kecil. Apa yang bisa Anda lakukan sebagai orang Kristen? Anda hidup di tengah-tengah dunia ini. Ingat, hidupmu itu adalah hidup di dalam Tuhan. Hidupmu itu adalah hidup yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Tunjukkan dalam hidupmu bahwa kamu adalah orang Kristen, orang yang telah ditebus, orang yang telah percaya kepada Yesus. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, maka dalam hidupmu, dalam keseharianmu, dalam tingkah lakumu, dalam perkataanmu, jadilah berkat. Bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus bertumbuh. Hidup kami harus berdampak. Dan hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah hidup kami, Bapak. Sekalipun kami ibaratnya biji sesawi, suatu benih yang kecil. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati pertumbuhan kami. Sehingga hidup kami berdampak bagi banyak orang. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, yang diberkati oleh Tuhan, salam holistik. Tuhan Yesus memberkati.